Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 di SMP ITA Salam Sanden. Untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai gagasan utama, gagasan penjelas, dan jenis-jenis paragraf. Oke, yang pertama, gagasan utama. Gagasan utama biasa juga disebut dengan gagasan umum atau ide pokok, merupakan gagasan yang menjadi dasar dari pengembangan suatu paragraf. Gagasan umum akan disertai dengan gagasan-gagasan khusus atau dapat disebut juga sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan umum biasanya dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga atau yang terakhir, paragraf campuran. Oke, kita memasuki paragraf yang pertama, paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan pada kalimat pertama. Ciri-ciri paragraf deduktif diantaranya gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasannya. Contohnya misalnya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menjadi devisa bagi negara. Nah, paragraf tersebut memperhatikan atau memperlihatkan bahwa kalimat mereka merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan-gagasan yang ada di bawahnya. Dinyatakan dalam paragraf tersebut bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi yang memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa negara. Oke, yang kedua, jenis paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau di kalimat penutup paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif diantaranya gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang kedua, disusun dari uraian atau penjelasan yang bersifat khusus diikuti dengan kalimat atau pernyataan umum. Contohnya, misalnya gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, pada contoh paragraf itu dengan jelas mengungkapkan bahwa gagasannya remaja tidak selalu bernilai negatif terdapat pada akhir paragraf atau kalimat terakhir. Gagasan tersebut dapat merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja masa kini. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan akhir paragraf. Di dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama, yang pertama di awal paragraf dan yang kedua di akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama.
Oke, sekian dulu belajar kita kali ini, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.